Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah ini, bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya begitu banyak keutamaan yang Allah berikan khusus kepada kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Oleh karena itu, di momentum Ramadan ini saya mengajak kepada kita untuk kembali mengingat sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Pada suatu kesempatan Umar radhiyallahu an duduk bersama Rasulullah dan para sahabat. Seketika itu datang seorang dengan pakaian yang putih dan rambut yang hitam, ya. Datang menghampiri Rasulullah bersama para sahabat, ya. Dan di antara para sahabat tersebut tidak ada yang mengenali orang ini. Dia datang dan langsung duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dengan serta-merta orang ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Kemudian ia juga bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Dan dia juga bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Dan pertanyaan-pertanyaan ini dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah bertanya ini, kemudian lelaki tadi ini berlalu, ya, meninggalkan Rasulullah dan para sahabat. Lalu kemudian Rasul menyampaikan kepada sahabat, "Tahukah kalian siapa yang tadi datang itu?" Lalu kemudian para sahabat semua tidak mengetahui dan mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu siapa tadi orang yang datang itu. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat bahwa itulah tadi Jibril yang datang di tengah-tengah mereka untuk menyampaikan, ya, tentang agama Islam kepada Rasulullah dan para sahabat. Salah satu yang menarik dari pertanyaan-pertanyaan Jibril itu adalah pertanyaan tentang akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, kata Jibril, terangkan kepadaku apa itu ihsan. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta abudallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Jadi pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ihsan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah perasaan di mana ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita itu. Dan tentu sangat tidak mungkin kita akan mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun kalau kita lihat di dalam kisah Al-Qur'an, ya, Nabi Musa pernah meminta untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di Bukit Tursina itu pernah Nabi Musa minta juga supaya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Lalu kemudian Allah menjelaskan, "Ya Musa, engkau tidak akan mampu melihatku." Ya.
Ketika Allah menurunkan sedikit saja cahayanya di Bukit Tursina, maka Nabi Musa seketika pingsan. Betapa sedikit cahaya yang Allah turunkan saja sudah tidak mampu, apalagi kemudian memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Rasulullah SAW di dalam hadis ini mengingatkan dan menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kita melakukan ibadah kita itu seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir. Jadi beribadahlah kalian sebagaimana seolah-olah engkau melihat Allah ada di hadapanmu. Tetapi pasti kita tidak akan mampu melihatnya, dan satu hal yang kita harus tanamkan di dalam diri kita, apabila kita tentu tidak mampu melihatnya, maka kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti melihat kita. Di bulan suci Ramadan ini, ibadah puasa yang kita lakukan adalah suatu perbuatan yang menuntut keihsanan. Sebab tidak ada orang yang mampu menilai kita tentang puasa kita ini. Hanya Allah dan kita saja yang tentu bisa mengetahui seberapa kadar ibadah puasa yang kita lakukan ini. Tetapi kalau kita mampu menanamkan perasaan di dalam diri kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melihat apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, maka tentu kita akan mengerjakan puasa kita ini dengan sebaik-baiknya. Karena visi yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bulan Ramadan ini kan la'allakum tattaqun. Jadi Allah itu menanamkan visi kepada kaum muslimin, khususnya orang-orang yang beriman, agar supaya mencapai kelak ketakwaan, posisi takwa. Jadi visi ini tentu dilandasi dengan upaya-upaya kita yang maksimal, sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Jadi ada ungkapan Rasulullah imanan wa ihtisaban dalam proses kita beribadah puasa ini. Jadi visi untuk mencapai ketakwaan itu ibadah puasa yang kita lakukan ini benar-benar kita lakukan dengan imanan wa ihtisaban. Jadi dengan keyakinan kita tadi bahwa Allah melihat kita, maka puasa kita lakukan dengan iman dan penuh dengan perhitungan-perhitungan. Artinya cermat kita melaksanakan puasa kita ini sehingga betul-betul mampu mengantarkan kita kepada derajat atau visi yang dicanangkan oleh Allah kepada kita itu menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, saya kira inilah pesan yang perlu kita semua lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita beramal di bulan suci Ramadan ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.